Daftar Raja-Raja Selaparang, Kerajaan Islam di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini berada di Selaparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendiri kerajaan Selaparang adalah Saidul Karnain atau disebut Syekh Abdurrahman. Selaparang pada masanya terkenal tangguh di darat maupun di laut, mengalami kemajuan pesat setelah di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa inilah Selaparang mengalami masa keemasan, menguasai seluruh daratan Pulau Lombok. Bagaimanakah kerajaan ini berdiri? Dan siapa sajakah raja-raja yang pernah berkuasa? Jangan kemana-mana, kita kembali setelah Anda menekan subscribe dan tanda lonceng di sebelahnya. Pulau Lombok terletak di sebelah timur Pulau Bali dan di sebelah barat Pulau Sumbawa. Pada bagian barat terletak Selat Lombok dan pada bagian timur terdapat Selat Alas. Di sebelah utara Lombok terdapat Laut Jawa dan di sebelah selatan terdapat Lautan Indonesia. Pulau Lombok terbagi menjadi 3 bagian pemerintahan kabupaten dan 1 pemerintahan kota, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram. Sasak adalah penduduk asli dan kelompok etnis mayoritas di Lombok. Jumlahnya mencapai lebih dari 90% dari keseluruhan penduduk Lombok. Etnis lain seperti etnis Bali, Sumbawa, Bima, Jawa, Arab, Cina adalah pendatang. Suku Sasak termasuk dalam ras tipe Melayu yang telah mendiami Lombok lebih dari 2000 tahun yang lalu dan diperkirakan menduduki daerah pesisir pantai sejak 4000 tahun yang lampau. Perdagangan antar pulau sudah aktif sejak zaman tersebut. Bersama dengan itu saling mempengaruhi antar budaya yang datang silih berganti. Lombok Mirah Sasa Adi adalah salah satu kutipan dari kitab Negara Kertagama, sebuah kitab kuno yang menggambarkan kekuasaan dan pemerintahan kerajaan Majapahit. Kata Lombok dalam bahasa Kawi berarti lurus atau jujur. Kata Mirah berarti permata. Kata Sasak berarti kenyataan. Dan kata Adi artinya yang baik dan yang utama. Maka arti keseluruhan dari Lombok Mirah Sasa Adi adalah permata kenyataan yang baik atau utama. Makna filosofi itulah yang diidamkan leluhur penghuni tanah Lombok. Sasak tradisional merupakan etnis mayoritas penghuni Pulau Lombok. Berdasarkan prasasti Tongtong yang ditemukan di Bujungan Bali, suku Sasak sudah menghuni Pulau Lombok sejak abad ke-9 sampai ke-11 Masehi. Kata Sasak pada prasasti tersebut mengacu pada tempat suku bangsa atau penduduk seperti kebiasaan orang Bali. Sampai saat ini sering menyebut Pulau Lombok dengan Gumi Sasak yang berarti tanah, bumi atau pulau tempat bermukimnya orang Sasak. Antara Jawa, Bali, dan Lombok mempunyai beberapa kesamaan budaya seperti dalam bahasa dan tulisan. Jika ditelusuri asal-usul mereka, banyak yang berakar dari Indo-Jawa. Hal ini tak lepas dari pengaruh penguasaan kerajaan Majapahit yang mengirimkan anggota keluarganya untuk memerintah atau membangun kerajaan di Lombok.
Bumi Sasak silih berganti mengalami peralihan kekuasaan hingga ke era Islam yang melahirkan kerajaan Islam Selaparang. Terdapat beberapa versi masuknya Islam ke Lombok sepanjang abad ke-16 Masehi. Yang pertama berasal dari Jawa. Yang kedua, pengislaman Lombok berasal dari Makassar dan Sumbawa. Disebutkan di dalam daun lontar bahwa agama Islam pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seorang mubalik dari kota Baghdad bernama Syekh Said Nurul Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami. Masyarakat Lombok secara turun-temurun lebih mengenal dengan sebutan Gaus Abdul Razak. Beliau diyakini sebagai penyebar agama Islam yang pertama dan dipercaya juga sebagai sultan yang menurunkan raja-raja di kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Pendapat lain menyatakan ada Betara Tunggal Nala Segara yang juga diyakini sebagai leluhur sultan-sultan di Pulau Lombok. Betara Nala memiliki seorang putra bernama Denek Mas Putra Pangendeng Segara Katon Rambitan yang bernama asli Said Abdurrahman. Beliau dikenal pula dengan nama Wali Nyatok, seorang mubalik dan wali Allah. Kata Nyatok artinya nyata. Ia disebut sebagai pendiri kerajaan Kayangan yang merupakan cikal bakal kerajaan Selaparang. Wali Nyatok dikenal juga di Lombok dengan nama Datu Pangeran Jajing Sorga untuk menyebarkan agama Islam. Ia mengerang kitab Jatiswara, Prambonan, Lampanan Wayang, Tasawuf, dan Fikih. Dan beliau mendakwakan Islam dengan menggunakan salah satunya media wayang, sebagaimana yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Gaus Abdul Razak mendarat di Lombok diperkirakan sekitar 1300-an Masehi. Kemudian menikah dan mempunyai 3 orang putra, yakni Said Umar yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pujut, Said Amir yang kemudian menjadi Datu Kerajaan Pejanggi, dan Sarifah Komariah atau yang lebih terkenal dengan sebutan Dewi Anjani. Gaus Abdul Razak menikah lagi dengan seorang putri dari Kerajaan Sasak yang melahirkan 2 orang putra, yakni Said Zulkarnain, dikenal juga dengan sebutan Syekh Abdul Rahman atau disebut pula dengan Gaus Abdul Rahman, dan seorang putri bernama Sarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabiah. Dan Said Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Selaparang sekaligus sebagai Datu pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Setelah Said Zulkarnain atau Syekh Abdul Rahman, Selaparang dipimpin oleh Prabu Rangkesari. Pada masa ini kerajaan Selaparang menjadi pusat kerajaan Islam di Lombok yang mengalami masa keemasan dan menguasai seluruh kepulauan Lombok. Selain menjadi pusat penyebaran Islam di tanah Lombok, kerajaan Selaparang terkenal tangguh baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya juga pernah memukul mundur kerajaan Gelgel Bali yang menyerang sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1616 dan 1624 Masehi. Berdasarkan beberapa pertimbangan, Prabu Rangkesari memindahkan ibu kota yang semula terletak di Teluk Lombok masuk ke pedalaman di sebuah dataran perbukitan di desa Selaparang sekarang ini. Dan ini diperkirakan sebagai sebuah strategi untuk melihat pergerakan dari luar yang mengancam istana kerajaan. Raja berikutnya setelah Prabu Rangkesari adalah Sri Dadelanata. Pada 1630 Masehi disebutkan bahwa Sri Dadelanata dilantik menjadi raja dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat, yang kala itu termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Selaparang. Dan selanjutnya adalah Pemban Aji Komala. Pemban Aji Komala menggantikan Sri Dadelanata menjadi raja dan naik tahta pada tahun 1648 Masehi. Kerajaan Selaparang merupakan salah satu kerajaan tertua yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Lombok, seperti yang sudah kita paparkan sebelum ini. Dan kerajaan Selaparang merupakan embrio yang kemudian melahirkan raja-raja Lombok pada masa lalu.
Berkaitan dengan keberadaan kerajaan Selaparang, sejarawan sepakat membagi dua periode sejarah. Pertama, periode Hindu yang berlangsung dari abad ke-13 dan berakhir akibat ekspedisi kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Dan kedua, periode Islam berlangsung dari abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-18 setelah ditaklukkan oleh pasukan gabungan kerajaan Karangasem Bali dan Banjargetas. Dua periode Hindu dan Islam ini, admin mendukung pendapat bahwa catatan lontar ataupun cerita tutur kedatangan Batara Tunggal Nala dan Ghaus Abdur Rajak adalah memenuhi dua masa yang berbeda tersebut. Nama Batara Tunggal Nala atau dikenal juga dengan nama Nala Segara mirip dengan nama Panglima Perang Majapahit, Mpu Nala. Sangat mungkin ini adalah nama yang sama, mewakili periode awal Lombok. Sedangkan Ghaus Abdur Rajak mewakili periode Islam, pembaharu peradaban Gumi Sasak pasca keruntuhan Majapahit. Namun tentu ini perlu dilakukan cek dan dicek ulang, mengingat Batara Nala dalam catatan lontar mempunyai putra bernama Denek Mas Putra Pangendeng Segara Katon Rambitan yang bernama asli Said Abdurrahman yang dikenal dengan nama Wali Nyatok. Dan Anda yang sekiranya mempunyai sumber sejarah yang lebih valid, silahkan bagikan di kolom komentar. Kita kembali pada subbahasan akhir dari video ini, yakni keruntuhan Selaparang. Tentu yang dimaksud adalah era Islam, keruntuhan era kerajaan Islam Selaparang. Ini dimulai dengan kedatangan para imigran petani liar dari Karangasem secara bergelombang pada abad ke-15. Mereka mendirikan koloni di kawasan kota Mataram saat ini. Secara berangsur-angsur, koloni ini berkembang hingga menjadi kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pagutan dan Pagesangan, yang mengancam keberadaan kerajaan Selaparang. Ditambah lagi dengan tekanan Selaparang menghadapi kerajaan Gelgel dan kerajaan Mataram Karangasem. Terjadi perselisihan antara Arya Banjargetas dengan Raja Selaparang. Arya Banjargetas beserta pengikutnya kemudian meninggalkan Selaparang untuk bergabung dengan kerajaan Mataram Karangasem. Pada akhirnya kerajaan Selaparang berhasil ditaklukkan kerajaan Mataram Karangasem atas bantuan taktik Arya Banjargetas. Dan akhirnya sejak tahun 1672, kerajaan Karangasem menjadi penguasa tunggal di Lombok. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jaro baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.